Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari yang baru Tuhan sediakan buat kita untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kasih, dan pemeliharaan-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau memimpin, menjaga, dan menolong kami, memberikan kami hari yang baru untuk boleh kami jalani kembali pada hari ini. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, tema kita hari ini ialah kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan menyertai kita. Saudara, konteks bagian yang kita baca ini di Ulangan 31, bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa dan orang Israel. Tetapi kali ini Musa tidak akan turut serta masuk ke tanah Kanaan, di mana ia berkata, "Aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Saudara, tugas Musa sudah selesai untuk memimpin orang Israel. Dan sekarang estafet kepemimpinan ditaruh di pundak Yosua. Artinya Yosua yang masih muda mendapatkan tugas yang berat, karena bukan saja memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi juga harus masuk dan merebut tanah Kanaan. Dengan kata lain, ada tugas dan tantangan bagi Yosua yang tidak mudah, karena orang-orang Kanaan adalah orang yang kuat dan gagah perkasa, dan Yosua tentunya gentar menjalaninya. Karena itulah Musa meyakinkan Yosua tentang kehadiran Allah yang terus-menerus bersama mereka dengan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, Musa menegaskan bahwa 40 tahun yang telah dijalaninya, telah banyak kali tantangan dia alami dan memimpin bangsa Israel. Namun karena ada Tuhan menyertai dirinya, maka ia mampu melewatinya satu demi satu. Maka hal yang sama dikatakan kepada Yosua dan kepada kita sekalian saat ini, bahwa kalau ada Tuhan menyertai hidup kita, maka segala rintangan, tantangan sebesar apapun pasti dapat kita lewati. Karena Tuhan yang akan berperang menolong kita. Karena Tuhan yang beserta dengan kita. Karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena pasti kita akan gagal. Sebaliknya, bersama Tuhan, pasti kita akan memperoleh kemenangan. Saudara, lihat saja, ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan tubuhnya yang kecil, hal yang mustahil mengalahkan Goliat yang besar. Tapi toh dengan kekuatan pertolongan Tuhan, Daud memperoleh kemenangan. Demikian saudara, Yusuf, seorang anak muda yang hidupnya disertai Tuhan, sekalipun ia ada di perantauan, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Namun karena penyertaan Tuhan, ia menjadi berhasil dan setiap langkah hidupnya. Mari saudara, janganlah kita takut, tetapi sebaliknya, kuat dan teguhkanlah hati kita. Percayalah, Tuhan
menyertai kita. Karena itu mari kita jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Jangan takut, jangan kecut hati kita, tetapi kuatlah dan teguhkan hati kita. Sebab dengan tetap beriman dan berharap kepada Tuhanlah kita akan beroleh kekuatan dan kemenangan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Masalah, pergumulan mungkin sedang kita hadapi saat ini, tapi percayalah, Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Tuhan pasti menolong dan memberikan yang terbaik buat kita. Tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan, sebab Yesus Immanuel beserta dengan kita. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Biar Engkau meteraikan di dalam hidup kami, untuk kami boleh pegang, kami imani, dan kami lakukan dalam kehidupan kami, bahwa ada Engkau beserta dengan kami. Ada Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Ada Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami bawa dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menolong kami. Pergumulan demi pergumulan, kesulitan yang ada, Tuhan tolong. Sakit penyakit kami yang sedang kami alami, Tuhan kiranya Engkau juga yang berbelas kasihan kepada kami. Kami berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan yang sedang sakit. Mungkin mereka sedang sakit terkena virus corona Tuhan. Saat ini sedang isolasi di rumah atau di rumah sakit. Tuhan tolonglah, berikan daya tahan tubuh yang baik, berikan pemulihan, berikan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan tolong, kami berdoa, Engkau berkati juga Tuhan saudara kami yang sedang sakit jantung ya Tuhan. Oh Tuhan, di mana ada penyumbatan sehingga dia mengalami sesak napas, sehingga kakinya bengkak. Tuhan tolong juga, kiranya Engkau berbelas kasihan, Engkau juga yang menjamah, Engkau juga yang memulihkan keadaannya, menyembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit stroke ya Tuhan, tangan kirinya, kaki kirinya masih sulit digerakkan. Tuhan tolong, kiranya Engkau juga yang menjamah, Engkau yang memulihkan keadaannya, Engkau yang menyembuhkannya. Kuat dan teguhkan hatinya Tuhan untuk tetap beriman kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa kepada Engkau bagi saudara kami sedang sakit ya Tuhan, kanker payudara. Engkau juga tolong Tuhan, biar Engkau kuatkan juga imannya untuk terus berharap kepada Engkau. Engkau yang menjamah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Engkau yang memberikan penghiburan, pertolongan, bahkan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan tolonglah. Sungguh kami berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, kanker kulit. Tuhan tolonglah. Engkau Tuhan berbelas kasihan. Kiranya Engkau Tuhan yang menjamah dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menyembuhkannya. Tuhan tolonglah. Kami serahkan Tuhan kepada-Mu saja. Demikian kami berdoa bagi saudara kami Tuhan yang mengalami patah tulang. Tuhan tolong, kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan daripada Engkau. Berbelas kasihanlah. Demikian saudara kami Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, ada penghapuran di kaki mereka. Tuhan juga jamah ya Tuhan. Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan. Tuhan tolonglah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur membawa ke dalam tangan-Mu saja. Kami percaya pertolongan Tuhan besar buat kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah doa dan seru kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian pada hari ini.